Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, alhamdulillah ya. Ada yang nggak masuk satu orang, siapa Mas? Oke, Mas Masil. Ada yang tahu kenapa? Oh ya, izin ya. Oke, eh minggu lalu, eh, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas Mas Noval bisa memimpin doa? Oh baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Noval. Eh, Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang manajemen bengkel dan pelayanan prima ya. Pasti kalian masih ingat ya materi minggu lalu tentang alur pelayanan prima dan prinsip-prinsipnya. Sebagai seorang mekanik otomotif, tentunya kita harus mengetahui jenis dan karakteristik sebuah kendaraan yang akan kita perbaiki. Sebelum itu, Ibu akan bertanya, apakah di sini ada yang berangkat sekolah di antara orang tuanya memakai mobil? Ya, Mas Maulana ya. Mas Maulana tahu tidak jenis mobil apa yang biasanya Mas Maulana pakai itu? Oke, belum tahu ya, Mas. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis kendaraan ringan pada mobil. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan kalian mampu memahami pengertian kendaraan ringan, jenis-jenis kendaraan ringan, ciri-ciri dan kekurangan dan kelebihannya, dan mampu membedakan penggunaan kendaraan ringan sesuai kebutuhan, dan juga diharapkan kalian mampu membangun wawasan dasar otomotif kendaraan ringan untuk pembelajaran selanjutnya ya. Oke, sekarang Ibu bertanya, adakah yang tahu apa itu kendaraan ringan? Mas Nova? Belum Ibu. Oke, belum ya. Kendaraan ringan itu adalah alat transportasi yang punya mesin ya, tetapi dia itu lebih kecil daripada bus dan truk. Jadi biasanya kendaraan ringan itu kita pakai untuk kehidupan sehari-hari, keperluan sehari-hari, seperti keperluan pribadi, keluarga, ataupun pekerjaan. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis kendaraan ringan pada mobil. Ada yang tahu tidak ya? Jenis-jenisnya itu apa aja? Mas Alif tahu? Oke, SUV dan MPV ya. Yang lainnya ada yang tahu? Oh ya, pick up. Bagus Mas Ruhan. Kita bahas satu persatu ya. Eh, Kali ini Ibu hanya membahas poin-poinnya saja karena semua materi sudah Ibu share di grup WhatsApp kalian ya. Oke, yang pertama ada mobil SUV. Bisa dilihat gambarnya seperti ini contohnya. Dia itu sport utility vehicle, dia punya ground clearance tinggi, dan biasanya dipakai untuk jalanan off-road ringan. Yang kedua ada mobil MPV, multi-purpose vehicle, di mana biasanya mobil ini itu dirancang untuk 7 sampai 8 penumpang. Contohnya adalah Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia. Kalian pasti sudah sering melihat jenis mobil ini ya. Oke, selanjutnya ada crossover. Bisa dilihat lagi contohnya di sini. Crossover ini adalah gabungan dari SUV dan mobil sedan. Tapi dia ukurannya tidak sebesar SUV ya. Contohnya itu Toyota Rise dan Honda WRV. Selanjutnya ada jenis hatchback, di mana dia bagasinya menyatu dengan kabin. Biasanya cocok untuk dipakai harian. Contohnya ada Toyota Yaris dan Honda Jazz. Lalu ada mobil sedan. Mobil sedan ini punya ciri khas ya, yaitu bagasinya terpisah di belakang.
tapi dia itu tidak cocok digunakan ketika berada di jalanan yang berlubang atau berliku. Contohnya ada Toyota Vios atau Honda City. Lalu ada mobil LCGC. Ada yang tahu mobil ini? Mobil ini itu adalah program pemerintah di mana dipakai untuk menghemat bahan bakar tentunya dan ramah lingkungan ya. Jadi ciri khas mobil ini dia itu memiliki efisiensi bahan bakar minimal 20 km per liternya. Selanjutnya ada mobil konvertible. Bisa dilihat seperti ini ya, anak-anak. Kalian pernah lihat mobil ini di mana? Di film-film ya? Atau di mana? Mungkin Mas Janu pernah lihat di mana Mas Janu? Oh, di Jogja. Di pantai ya Mas pasti ya, sering dipakainya ya? Iya, oke, di Malioboro. Jadi, mobil ini itu punya ciri khas. Dia itu atapnya bisa terbuka atau tertutup secara otomatis hanya dengan menekan satu tombol ya. Di sini ada contohnya, yaitu mobil Mazda MX-5 dan BMW Z4. Lalu ada mobil hybrid. Di sini dia itu memakai ini ya, mesin konvensional dan juga listrik. Jadi dia perpaduan ya. Dia itu menggunakan sistem regeneratif braking. Bisa dilihat contohnya seperti ini. Misalnya ada mobil single cabin dan double cabin. Ada yang tahu apa perbedaan mendasarnya yang bisa dilihat dari visualnya ini, Mas Zuhar? Ya, satu baris ya, Mas. Ya, ya, baik. Pinter ya, Mas Zuhad ya. Jadi, perbedaan mendasar mobil single cabin dan double cabin ini ada di baris penumpangnya ya. Kalau single cabin hanya satu baris, sedangkan kalau double cabin ada dua baris. Lalu ada mobil listrik, ini juga lagi rame ya di kalangan kita ya. Dia itu menggunakan full energi listrik, jadi tidak memakai bahan bakar BBM lagi. Ya, selanjutnya ada mobil off-road. Ini juga sering kita lihat ya, mungkin di pegunungan atau di tempat wisata yang jalanannya terjal. Mas Alif, sering melihat mobil ini? Tidak pernah, belum pernah ya Mas? Ya, kalau dulu sering menonton acara TV My Trip My Adventure, ya sering memakai mobil ini ya. Mobil off-road ya ketika berada di tempat yang terjal pegunungan seperti itu. Ya, selanjutnya ada mobil jenis station wagon. Dia itu jenis mobil yang berbasis sedan, yang atapnya dipanjangkan ke belakang hingga pilar D. Contohnya ada Volvo V60. Ya, jenis yang terakhir ada sport car, supercar, dan hypercar. Apa sih yang membedakan antara ketiga ini? Tentunya tingkatan performa kecepatannya ya. Jadi, biasanya mobil ini itu digunakan atau dibeli hanya untuk koleksi orang-orang kaya ya. Di sini ada yang punya cita-cita bisa membeli mobil seperti ini tidak? Banyak ya. Oh, Mas Maulana. Iya, pengen beli mobil apa, Mas? Oke, supercar ya, Mas. Iya, semoga untuk kedepannya kita bisa membeli dan cita-cita itu bisa tercapai ya, Mas. Oke. Sebelum Ibu lanjutkan, sepertinya kalian sudah mulai bosan ya. Kita main game sebentar ya. Ada yang mau kita main game? Oke. Kita main games ya. Jadi, nanti Ibu akan menampilkan clue. Clue tentang jenis mobil apakah aku. Jadi nanti kalian harus cepat-cepatan menjawab ya. Aku bisa muat 7 orang. Cocok untuk keluarga dan nyaman untuk perjalanan. Kira-kira mobil jenis apakah aku? Ada yang tahu? Ayo, apa Mas Alif? Oke, MPV kita lihat jawabannya ya. Oke, MPV bukan tepuk tangan untuk Mas Alif. Oke, untuk clue yang kedua,
Bodiku besar dan tinggi, bisa untuk jalan rusak atau off-road ringan. Aku terlihat gagah. Mobil jenis apakah aku? Ada yang tahu? Oke, Mas Zuhat. Oke, mobil SUV ya. Kita lihat apakah jawabannya benar. Oke, benar. Berikan tepuk tangan untuk Mas Zuhat. Oke, selanjutnya. Aku kecil dan lincah di kota. Mudah parkir biasanya 4 penumpang. Fiturku lengkap. Mobil jenis apakah aku? Ada yang tahu? Iya, Mas Rido. Oke, LCGC ya. Kita lihat jawabannya ya. Mobil hatchback. Gak apa-apa, nanti belajar lagi ya Mas Rido. Tepuk tangan untuk Mas Rido ya, karena udah berani menjawab. Oke, selanjutnya ada aku gabungan SUV dan hatchback cocok untuk anak muda. Aku stylish dan praktis. Mobil jenis apakah aku? Iya, Mas Nova. Crossover. Oke, crossover kita lihat ya. Oke, benar. Kita berikan tepuk tangan kepada Mas Nova. Soal terakhir ya. Bagasiku terpisah di belakang. Aku nyaman dan stabil. Aku terlihat formal. Jenis mobil apakah aku? Ada yang tahu? Mas Janu? Oke, single cabin ya. Apa, Mas Gunawan? Oke, jenis mobil sedan ya. Kita lihat jawaban yang benar. Mobil sedan. Nanti Mas Janu belajar lagi ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk Mas Janu dan Mas Gunawan. Oke. Cukup ya untuk gamesnya. Besok lagi ya, kita akan main games lagi. Kita lanjutkan. Apakah ada yang bertanya? Silakan angkat tangan. Ibu, saya mau bertanya, Ibu. Oke, Mas Nova. Apa perbedaan mendasar dari SUV dan MPV selain yang dijelaskan Ibu tadi? Oke. Sebelum Ibu menjawab, adakah yang bisa menjawab pertanyaan dari Mas Nova? Oke, kita tampung dulu ya. Adakah yang ingin bertanya lagi selain? Oke, Mas Zuhat. Saya mau bertanya, Bu, untuk tadi mobil off-road dengan SUV itu kan mobilnya sama-sama tinggi, Bu. Nah, itu perbedaannya apa ya? Oke, untuk pertanyaan Mas Zuhat ya, adakah yang bisa menjawab sebelum Ibu jelaskan? Oke, sepertinya belum ya. Oke, akan Ibu jelaskan ya. Mas Zuhat, mobil off-road kan dia punya penggerak 4x4 ya, sedangkan mobil SUV tidak. Jadi mobil off-road itu di keempat bannya itu dia punya kekuatan yang sama. Jadi dia tidak gampang selip dan kesusahan saat berada di jalanan yang rusak. Beda dengan SUV. Oke, untuk pertanyaan Mas Nova, tadi tentang perbedaan SUV dan MPV ya Mas. Oke. Untuk menjawab pertanyaan Mas Noval, Ibu akan menayangkan sebuah video. Tolong diperhatikan ya, agar kalian bisa memahami apa saja perbedaan SUV dan MPV. Mungkin sih kamu ada sih bedanya aja sih ini sumber review merupakan chat yang berada ini bisa menampung hingga dalam tempat MPV cocok banget buat orang Indonesia yang orangnya keluarga banget. Selain itu, MPV bisa juga digunakan buat barang Express. LKP dulu basta. Oke. Kalau di Indonesia, tren MPV dipelopori oleh Mitsubishi Scott sering juga disebut Scott Barco dan banyak yang era tahun 70-an sampai 2000-an yang sebenarnya penurunan ini Honda maupun komersial. Tapi diduga mobil cepat. Saat ini mobil MPV terdiri dari 3 kategori loh. Mungkin lepas. Oke, Ibu sudah menayangkan video tentang perbedaan SUV dan MPV ya. Untuk Mas Nova, apakah sudah mulai paham? Oke, yang lainnya juga sudah mulai paham ya? Oke,
Untuk menguji kepahaman kalian, Ibu akan memberikan lembar kerja, di mana lembar kerja ini akan dikerjakan satu kelompok berdua ya, dengan teman sebangkunya saja. Nanti perwakilan kelompok 2 saja maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, tolong Mas dibagikan ya. Oke, Ibu akan memberi waktu untuk kalian mengerjakan, didiskusikan dengan teman sebangkunya ya, teman sebelahnya ya. Nanti perwakilan kelompok 2 orang akan Ibu tunjuk atau adakah yang berani maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, Ibu rasa cukup ya waktunya untuk mengerjakan ya? Adakah yang sudah selesai dan siap untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, Mas Nova, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. 2 jenis mobil saja ya, Mas? Ya, sebelumnya terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai 2 jenis mobil yang sudah dijelaskan Ibu tadi ya. Yang pertama ada mobil sedan. Jenis mobilnya adalah mobil sedan. Kemudian dari contohnya ada Toyota Vios, kemudian Honda Camry, City, Civic, Nissan, dan Almera. Kelebihannya apa? Jadi kelebihannya adalah dia itu yang pertama adalah nyaman, kemudian bahan bakarnya juga lebih irit, kemudian dan stabil di jalan. Tapi dia juga punya kekurangan nih. Kekurangannya itu ruangannya terbatas, space-nya dia terbatas, dan kurang cocok buat jalan rusak atau jalan terjal gitu. Kemudian yang kedua itu ada jenis mobil hatchback seperti Toyota Yaris, kemudian ada Honda Jazz, Suzuki Swift, kemudian ada Kia Rio dan Mazda 2. Nah, kelebihannya sendiri sama kurang lebih dengan mobil sedan. Yang pertama praktis, kemudian dia lebih irit dan karena posisinya dia ruangannya lebih kecil, jadi dia mudah parkir ya. Tapi kekurangannya yang pertama adalah bagasinya lebih kecil dan kabin belakangnya lebih sempit sehingga untuk untuk tempat barang kurang bisa maksimal. Kurang lebih seperti itu Ibu. Oke, terima kasih Mas Nova. Bagus sekali, berikan tepuk tangan kepada Mas Nova. Satu kelompok lagi ya, siapa yang berani maju? Saya Oke, Mas Alif. 2 jenis mobil saja ya, Mas? Ya, untuk dari kelompok saya itu menemukan jenis yang pertama MVP, Ya. multi purpose vehicle, itu contohnya ada Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Mitsubishi Expander, dan Suzuki R3. Kelebihannya muat penumpang banyak dan cocok untuk keluarga. Kekurangannya performanya standar dan kurang sporty. Oke. Untuk yang selanjutnya ada SUV, itu sport utility vehicle. Contohnya Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero, dan Honda CR-V. Kelebihannya tangguh, ground clearance tinggi, dan cocok berbagai medan. Untuk kekurangannya, harga relatif mahal dan boros BBM. Oke, terima kasih ya Mas Alif. Ya. Berikan tepuk tangan kepada kelompoknya Mas Alif. Oke, tadi kalian sudah Ibu kasih tugas ya, lembar kerja berupa jenis mobil dan contohnya, kelebihan dan kekurangannya. Untuk tugas selanjutnya, jangan lupa dikumpulkan di meja Ibu, nanti akan Ibu nilai. Dan untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas evaluasi, bisa dikerjakan sampai dengan hari ini, pukul 23.59 ya terakhir ya. Bisa dikirimkan di grup WA kita ya. Jadi nanti untuk nilai yang sudah di atas rata-rata, akan Ibu kasih soal pengayaan. Dan untuk nilai yang masih di bawah rata-rata, akan Ibu kasih soal perbaikan. Oke, semuanya informasi akan Ibu share di grup WhatsApp ya. Oke, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaannya hari ini? senang. Senang ya? Oke, senang. Alhamdulillah semuanya senang ya. Pengetahuan baru apa yang kalian dapatkan hari ini? Jenis-jenis mobil. Oke, jenis-jenis kendaraan ringan pada mobil ya. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian bisa
mengambil semua materi dan memahami semua materi yang telah Ibu sampaikan, dan semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya di kedepannya. Untuk minggu depan, Ibu akan melakukan review materi dari awal pembelajaran sampai dengan pembelajaran hari ini, karena 2 minggu lagi kita akan melakukan ujian akhir semester. Oke? Jadi, tetap menjaga kesehatan, jangan lupa berdoa, dan terus belajar ya. Ibu rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.